Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan kalau saya baca-baca di kolom komen pada beberapa postingan video-video saya sebelumnya, beberapa dari kalian cukup banyak nih yang request seputar Manta ya teman-teman. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ya masih nyangkut atau mungkin punya position di Manta ini. Mungkin yang merasa demikian ya, boleh komen di kolom komentar di bawah nih. Buat holder-holder Manta boleh komen. Atau mungkin buat kalian yang mungkin sebelumnya holder tapi udah cut loss juga. Ya mungkin kalau kalian mau sharing-sharing boleh komen di kolom komentar di bawah. Karena jujur saya penasaran juga sama kalian semua ya, apakah memang dari kalian sendiri masih pada hold nih untuk token satu ini. Tapi ya karena banyak request tersebut, di video kali ini bakalan saya usahakan buat bahas nih teman-teman untuk Manta ini sendiri, mulai dari segi price action sampai ke beberapa data ya seputar Manta ini yang at least nanti mungkin bisa jadi tambahan informasi gitu buat kalian semua. Dan buat teman-teman yang mungkin request beberapa koin lain seperti mungkin ada yang request terkait Theta, kemudian ada yang request Ethereum, ada yang request beberapa altcoin lain bahkan meme coin juga. Ya mohon bersabar teman-teman, nanti bakalan saya usahain buat bahas juga satu persatu di video-video selanjutnya. Dan tentu akan saya usahakan dahulukan ya untuk teman-teman yang mungkin requestnya cukup banyak atau mungkin yang memang topiknya banyak di request gitu oleh teman-teman semua. Dan maka dari itu buat kalian yang mau request analisa koin tertentu atau mungkin kalian lagi hold koin tertentu nih atau kalian punya koin favorit yang lagi dipantau dan mau saya bahas, boleh kalian tinggal request aja di kolom komen di bawah. Dan nanti bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya kalau emang banyak yang tertarik gitu sama topik pembahasannya. Dan oke, tanpa berlama-lama kita akan coba bahas untuk Manta ini ya, di mana per video ini saya record tepatnya di tanggal 8 Agustus tahun 2025. Di sini Manta menempati posisi ke-389 ya dari segi market cap-nya seperti yang kalian bisa lihat di sini itu, teman-teman. Dan kemudian di sini secara harga Manta ini ada di kisaran $0,22 per tokennya teman-teman. Jadi ya memang kalau kita lihat dari ATH-nya jujur masih sangat jauh ya dari titik all time high-nya dan memang secara penurunan harga udah cukup signifikan. Nanti kita akan coba untuk breakdown juga dari segi chart-nya teman-teman. Tapi ya tentu disclaimer, video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan oke, di sini pertama-tama kita akan coba mampir dulu ya dari segi chartnya atau price action-nya dari token Manta ini. Dimana mungkin kalau dari awal-awalnya kita nggak usah bahas ya teman-teman karena udah sering juga saya bahas nih untuk keseluruhan price action terkait Manta ini ketika memang dia mungkin masih di atas teman-teman atau mungkin masih di harga $2 dan lain-lain. Ya mungkin kalian boleh nonton nih video-video pembahasan saya yang sebelumnya. Tapi di sini saya mau bahas price action yang lagi happening aja teman-teman biar nggak lama juga untuk videonya. Dimana di sini kayak biasa ya, saya udah menandai beberapa important area yang mungkin bisa kalian lirik juga gitu teman-teman seputar Manta. Yang mana pertama kita sama-sama setuju dulu ya bahwasannya Mantra so far masih very downtrend teman-teman. Dia masih secara arah ya. Nah, kalian bisa lihat kayak gini nih dia masih turun atau masih berada dalam fase bearishnya teman-teman. Which is kita nggak bisa katakan Manta ini ready buat bullish lagi cuman karena kenaikannya yang di sini. Teman-teman mungkin ada yang lihat sebelum-sebelumnya di sekitaran bulan Juli mungkin ya Manta mengalami kenaikan tapi ya nggak semerta-merta karena kenaikan tersebut Manta bisa langsung kita klasifikasikan atau kita berikan tanda nih bahwasannya dia udah ready to bullish lagi atau ready buat naik lagi gitu ya. Karena secara fakta by data ya long termnya Manta ini very bearish teman-teman. Meskipun memang sebelum-sebelumnya juga dapat mungkin katalis ya ketika memang Ethereum-nya juga mengalami kenaikan, Manta ini juga sempat juga ikutan naik tapi ya so far kita nggak bisa ngomong token satu ini udah siap buat bullish lagi gitu teman-teman. Dan ketika kita perhatikan teman-teman di sini ada beberapa skenario ya seputar token layer 2 ini atau Manta ini. Dan sebelum saya lupa juga buat teman-teman yang mungkin belum tahu Manta ini apa dan mau lebih detail seputar pembahasan proyeknya, kalian juga boleh mampir ke video pembahasan Manta saya yang sebelum-sebelumnya. Karena di situ saya bahas untuk project dan fundamentalnya ya secara cukup detail gitu. Sehingga di video kali ini saya nggak bakal ngulang atau bahas hal tersebut lagi ya. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk beberapa skenario ya dari Manta, di mana let's say kita berbicara tentang skenario bullish dulu deh, yang mana mungkin para holder Manta nih yang ya mungkin ada yang nyangkut dan lain-lain, ya mungkin akan cukup senang nih kalau dengar skenario yang cukup bullish ini gitu ya. So pertama kita akan lihat dulu dari skenario bullishnya, di mana pertama kalau kita perhatikan nih atau awal-awal lah ya kita perhatikan, actually di sini kalau kita tarik dengan menggunakan Fibonacci dari swing low to swing high-nya, nah kayak gini teman-teman, tapi kita tarik ke kanan biar kalian juga bisa lebih jelas buat lihatnya. Nah, lebih kurang kayak gini lah ya, mungkin nggak terlalu presisi tapi hopefully teman-teman bisa nangkep dengan jelas untuk cara penarikannya dan lain-lain atau intinya untuk gambaran kasarnya teman-teman harusnya bisa nangkep. Dimana kalau kita perhatikan di sini Manta actually dia ketahan atau tertahan dalam pergerakan turunnya atau ya penurunannya ya yang di sebelah sini teman-teman, dia kan sempat drop atau turun dari area supply-nya di sini setelah dia kena rejection.
which is penurunannya juga cukup tinggi ya teman-teman. Lumayan kalau kita tarik ke bawah, ya lebih kurang kalian bisa lihat ya hampir 30%-an buat drawdown-nya. Tapi so far Manta berhasil bertahan dan rebound nih di demand area di sini, yang mana demand area ini ternyata juga beririsan ya dengan area 0,618-nya, which is adalah area golden ratio-nya nih yang ada di sebelah sini teman-teman. Dan ya ini juga di kisaran harga 0,2 US dollar, which is itu juga memang merupakan area psikologis ya atau support psikologis gitu. Meskipun memang nggak pas-pas banget nih untuk rebound-nya, di mana dia sempat turun juga lebih dalam, bahkan sempat membentuk atau membuat ekor ya atau wick ya kita sebut ya atau tail ya yang lumayan juga, tapi setelah itu dia berhasil rebound, which is kalau kita coba lihat atau kita coba perhatikan, kita coba ukur lah ya lebih tepatnya rebound-nya sendiri dari bawah ke atas lebih kurang kayak gini. Nah, at least ke price action sekarang Manta ini udah rebound sekitar belasan persen, lebih tepatnya 16-an% gitu, teman-teman. Dan ya cukup bagus lah teman-teman. At least kita dapat reaction dan rebound nih dari Manta ini di area diamond zone atau area supportnya yang di sini gitu. Namun kemudian kalau kita perhatikan untuk skenario dari Manta, tadi kita mau bahas skenario bullish-nya dulu. Tentu skenario bullish dari Manta ini bisa terjadi apabila teman-teman untuk Manta ini mampu ya untuk mengalami kenaikan kembali yang mana ya let's say kita asumsikan kenaikannya bisa berkelanjutan atau bisa naik terus teman-teman, dan ada chance buat Manta ini hit lagi ya atau at least dia menyentuh di resistance-nya atau supply area-nya yang di sini sebagai salah satu target yang realistis buat Manta apabila dia memang ready buat bullish lagi dan tekanan belinya juga mungkin masuk lagi gitu ke Manta. Mengingat memang secara stokastik RSI ini mulai climbing up lagi juga gitu, teman-teman. Dan di sini juga kita tandai ya sebagai salah satu area resistance buat Manta juga, karena kalau kita perhatikan di sebelah sini banyak banget nih pergerakan harga Manta yang ketahan gitu di area tersebut. Which is kalian bisa lihat di sini juga ketahan, sama di sini juga dan lain-lain gitu ya. Di sini juga sempat ketahan dan lain-lain gitu. Dan intinya ini adalah area resistance-nya di sebelah sini yang cukup menarik buat diperhatikan untuk Manta dan memang menjadi salah satu target yang cukup realistis apabila sekali lagi apabila memang Manta ini yang terjadi adalah skenario bullish-nya ya, which is dia berhasil mengalami kenaikan, buying power-nya juga masuk lagi atau lebih tepatnya banyak para pelaku pasar yang akumulasi lagi, ditambah stokastik RSI-nya juga mungkin ikutan naik gitu sebagai salah satu indikator yang bisa mengindikasikan kenaikan harga dari Manta ini gitu, teman-teman. Dan ya lebih kurang kayak gitulah ya buat skenario bullish-nya. So, di sini kita hapus dulu buat garisnya di sini. Nah, kemudian di sini kalau ada teman-teman yang mungkin nanya, "Bang, kira-kira kalau misalkan Manta ini berhasil breakout ya dan terjadi skenario bullish-nya dan dia berhasil breakout dari supply area di sini, kemana nih buat Manta?" Dan tentu jawabannya adalah dia ada chance ya buat testing kembali atau menguji kembali area supply atau resistance selanjutnya, which is di sini. Ini adalah resistance major dari Manta, yang mana di sini kalian bisa lihat ya, Manta ini berkali-kali tertahan di sebelah sini teman-teman, sampai ya dia breakdown di sebelah sini gitu teman-teman. Dan sampai detik ini ketika memang area di sini di breakdown teman-teman, yang mana ini merupakan supply major sekarang buat Manta. Manta ini nggak pernah bisa breakout lagi dari area ini. Terakhir kali kita coba testing di sekitaran sini teman-teman, kalian bisa lihat beberapa kali tapi ya gagal untuk menguji atau lebih tepatnya untuk breakout atau melewati area resistance atau supply yang ada di atas sini. So, ya kalau Manta ini berhasil breakout nih dari area supply-nya yang di sebelah sini, teman-teman, yang kalian kalau mau lihat range-nya di pojok kanan, maka ada chance buat Manta ini bisa aja dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjangnya ada peluang buat dia testing lagi atau menguji lagi ke resistance-nya yang ada di atas sini. Tapi ya sekali lagi itu cuma berlaku kalau Mantanya berhasil breakout ya dari pergerakannya atau dari resistance-nya yang di sebelah sini gitu, teman-teman. Dan ya itu skenario bullish-nya buat Manta, tapi kalau kita reverse atau kita balik nih untuk skenario-nya jadi bearish, teman-teman. Di sini kita bisa perhatikan buat Manta ya. Actually kalau kita lihat di sini Manta memang per hari ini ya daily ya. Ini karena saya pakai daily candle. Per hari ini Manta ini sepertinya dapat candle rejection, teman-teman. Ya meskipun nggak signifikan tapi ini menunjukkan mulai ada selling pressure ya yang masuk ke Manta ini, teman-teman. Dan kalau memang ini terus berlanjut selling pressure-nya, ya skenario bearish-nya tentu ada chance buat Manta ini bisa aja turun ya atau koreksi lagi, testing lagi ke demand areanya atau area supportnya yang ada di bawah sini, which is kalian kalau mau lihat area nya di sekitar sini ya di sekitar 0,2 US dollar lah ya, karena itu juga area support psikologisnya buat Manta, teman-teman. Dan memang di situ tadi kita udah lihat merupakan demand area atau supportnya juga buat Manta dan merupakan area golden ratio-nya juga di angka 0,618 ya gitu secara Fibonacci, teman-teman. Dan apabila Manta ini justru nggak berhasil bertahan di demand area ini, ya itu baru menjadi skenario bearish dari Manta, karena ya tentu ada chance atau ada peluang buat Manta ini malah turun lagi gitu ke area sini. Yang mana area ini adalah area terendah ya atau low point dari Manta, yang mana 2 kali nih kita hit di low point ini atau 3 kali ya bahkan kalau ini dihitung, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini. Maka
Di sini kita bisa lihat low point ini memang belum berhasil di breakdown sejauh ini sama Manta, which is good ya teman-teman, karena dari situ atau setiap kali Manta sentuh low point ini, Manta ini selalu dapat rebound atau dapat konfirmasi bahwasannya dia masih mampu bertahan atau masih mampu, holding ya di atas sini, dan memang masih ada peluang gitu buat Manta untuk mengalami kenaikan, yang mana di sini kalau kita perhatikan area ini nggak pernah di breakdown dan memang setiap hit di area ini selalu terjadi bouncing gitu atau rebound buat Manta ini. So ya skenario bearish dari Manta tentu konfirmasinya adalah di sini teman-teman. Nah di area demand sini atau area support sini, yang mana kalau area support ini di breakdown ya maka ada chance dalam jangka waktu panjangnya ya let's say kayak gini teman-teman. Nah ada chance buat Manta ini bisa aja menguji kembali atau testing lagi ke demand area yang di bawahnya, which is kalian kalau mau lihat areanya range-nya di sini teman-teman, dan ini merupakan range area support atau ya demand area ya yang major buat Manta, karena ini adalah low point-nya juga gitu buat Manta ini sendiri. Dan kemudian di sini kalau kita move on dari, data di sini teman-teman, saya juga nggak bakalan bandingin Manta sama beberapa koin lainnya karena itu udah sering saya lakukan, dan memang kita bisa tahu ya Manta ini very underperform kalau dibandingkan sama beberapa altcoin lain bahkan. Namun di sini kalau kita lihat dari beberapa data untuk Manta, let's say kita lihat dari Divalama dulu. Nah, data dari Divalama tentu kayak biasa ini menunjukkan TVL atau total value lock atau likuiditas lah ya, yang memang terkunci atau yang ada di jaringan atau di ekosistemnya Manta ini, which is sekarang ada di angka sekitar 20,45 million of dollar. Dan sekedar informasi mungkin buat kalian yang, mengira ini tuh besar, ya mungkin kita secara value terlihat besar, tapi kan cara kita membandingkan adalah kita harus compare ya sama ekosistem atau sama project-project serupa, which is kalau Manta ini layer 2 kita harus compare lagi atau kita harus bandinginnya sama layer 2 lain. Ya kalian bolehlah sendiri bandingin sama layer 2 lain gitu, mungkin kayak Base, Arbitrum, dan lain-lain jauh teman-teman buat TVL-nya, kalian bisa coba cek sendirilah. Saya mungkin udah pernah jelasin ini, saya juga udah pernah bandingin ini di video-video sebelumnya. Tapi ya kalau teman-teman mau bandingin sendiri boleh, dan, kita bisa sama-sama tahu juga bahwasannya memang secara TVL atau total value lock jauh banget gitu dari Manta, mungkin kalau kita adu sama layer 2 yang memang sudah cukup besar ya kayak Base, Arbitrum, dan lain-lain cukup jauh gitu teman-teman. Dan kemudian kalau kita coba lihat ke bawah, nah di sini ya kalian bisa lihat nih di sini, secara tren memang secara TVL juga nggak ada peningkatan yang gimana banget teman-teman, secara tren juga very downtrend atau trennya menurun buat TVL-nya, di mana peak-nya buat Manta ini ada di tahun 2024 pada saat itu di sekitaran bulan Maret, tapi ya setelah itu drop, dan drop-nya juga signifikan banget teman-teman, sampai ke sekarang cuman sekitar 20 million of dollar-an doang gitu. Ya sekitar segitulah ya buat TVL-nya, dan nggak ada tanda-tanda juga sih TVL-nya bakalan spiking yang gimana banget, tapi ya so far by data TVL Manta masih sangat rendah gitu jika dibandingkan dengan token layer 2 lain. Dan kemudian kalau kita perhatikan di bagian sini, nah ini adalah data untuk beberapa metrik ya seputar Manta, di mana sebenarnya teman-teman active address-nya ini mengalami kenaikan loh yang lumayan, meskipun ini memang, monthly ya teman-teman ya, tapi ya memang dari, bulan Juli sampai sekarang ini mulai naik teman-teman, which is ini adalah kabar yang cukup bagus atau indikasi yang cukup bagus buat Manta. Ya kita harus fair lah ya, kalau misalkan datanya buruk kita bilang buruk, tapi kalau datanya memang lagi cukup oke kita bilang oke nih, setidaknya dalam segi active address-nya ini ada penambahan gitu active address dari awal-awal bulan Juli sampai sekarang gitu. Dan di sini yang sangat disayangkan adalah secara token trading volume, fees, dan juga revenue, ya saya rasa teman-teman juga bisa lihat ya, ini juga trennya meskipun tadi active address-nya bertambah tapi belum impact gimana banget sama token trading volume, fees, dan juga revenue, yang mana so far masih downtrend nih teman-teman. Kita nggak lihat ada spiking yang gimana banget, terutama mungkin yang paling teman-teman highlight adalah revenue ya, karena ini kan penting banget gitu, yang mana tentu revenue adalah salah satu nyawa utama gitu dari suatu project, yang mana ya project harus bisa generate money gitu ya teman-teman. Dan kalau revenue-nya terus turun ya artinya kan project tersebut tidak sedang baik-baik saja ya teman-teman. Ya gambarannya kayak gitulah. Tentu revenue turun akan memengaruhi kinerja dari projectnya juga. Dan ya kita bisa lihat token trading volume, fees, dan juga revenue buat Manta very downtrend, dan kita nggak lihat sih ada indikasi untuk spiking yang gimana banget teman-teman. Dan kemudian di sini kalau kita perhatikan dari data di sini teman-teman, nah, di sini kita pindah ke data social mindshare ya. Dan kayak biasa, saya mau kasih lihat teman-teman untuk data terkait naratifnya Manta, yaitu nggak salah lagi ya layer 2 ya teman-teman. Yang mana di sini berbanding sangat terbalik sama layer 1, di mana layer 1-nya nih secara social mindshare masih jadi top 1 dengan persen share tertinggi dalam 7 hari terakhir. Tapi kalau layer 2 kita harus scroll agak ke bawah nih teman-teman. Nah, di sini layer 2 itu secara persen share dalam 7 hari terakhir cuman sekitaran 2,02% teman-teman, sekitaran segitu. Dan di sini kalau kita perhatikan lebih detail ya teman-teman dari, performance-nya dari layer 2 tadi, dan tentu kita harus ingat secara garis besarnya dia cuma 2,02% jika dibandingkan sama naratif lain.
Tapi dari 2,02% tersebut, itu kan ada layer to yang mungkin secara social mindshare lebih perform gitu. Ya let's say kayak yang tadi saya bilang ya, di sini ada beberapa mungkin teman bisa notice nih top-topnya kayak Celo, Arbitrum, Optimism dan lain-lain. Kalian bisa perhatikan di sini. Dan kalau kita cari Manta itu di mana? Nah, jawabannya Manta, sorry teman-teman, bukan mantra ya. Manta di sini, teman-teman. Nih di bagian sini ya. Kalian bisa lihat nih, Manta Network ini secara social mindshare itu cuma 2,73% dan ingat dari 2,02% tadi gitu. So ya dari sektornya aja atau kita compare sama sektornya aja, Manta ini masih cenderung rendah gitu ya. Dibandingkan juga dengan beberapa layer to lain yang bisa kalian lihat gitu ya. Mungkin Arbitrum, Optimism dan lain-lain. Jadi ya memang so far buat saya pribadi, nih buat saya pribadi ya, bukan ajakan jual beli juga. I think Manta juga dari sudut pandang saya pribadi masih cukup belum menarik gitu, teman-teman. Dan kemudian kalau kita lihat dari sini, nah, ini adalah data derivatif dari Manta dan jujur ini adalah data yang, menurut saya cukup negatif ya buat Manta. Kenapa? Meskipun di sini volume dan open interest-nya cukup naik teman-teman dalam beberapa waktu terakhir, kalian bisa lihat di sini, tapi kalian bisa coba bandingin deh. Di sini dalam 24 jam terakhir data derivatif Manta itu menunjukkan bahwasannya cuma sekitar $2.000 gitu yang terlikuidasi di Manta. Yang mana ini udah sering saya katakan sih ke kalian, tapi harusnya mungkin buat teman-teman yang masih baru nonton saya, ya gambarannya gini, analoginya kayak gini, teman-teman. Kalian bayangin, mungkin di sini ada yang bilang bagus karena memang mungkin banyak para pelaku pasar yang mungkin nggak ke likuidasi atau dengan kata lain, ya berarti kan bagus bang, karena dikit gitu para pelaku pasar yang kena likuidasi atau kena margin call gitu. Tapi di sisi lain kita kan harus lihat dari sudut pandang lain gitu, atau kalau koin kan ada dua sisi ya teman-teman. Kita harus lihat dari sisi lainnya gitu, atau dari sudut lainnya gitu ya. Yang mana ketika memang yang kena likuidasi itu dikit, itu kan secara garis besar kita bisa mengasumsikan bahwasannya berarti yang quote on quote yang transaksi di di Manta teman-teman, bukan mantra sorry, yang transaksi di Manta atau yang trading di Manta secara derivatifnya ini ya, itu kan berarti dikit teman-teman ya. Dan tentu ketika kita tahu suatu aset yang di tradingin itu dikit atau yang transaksinya dikit, tentu itu bukan berita yang cukup positif gitu buat token atau aset tersebut. Kalian mungkin boleh lah compare sama token-token lain yang mungkin yang lebih serupa layer to lain. I think ya secara total value yang terlikuidasi harusnya lebih besar gitu dibandingkan Manta ini. Kebanyakan layer tuh harusnya lebih besar gitu ya, karena Manta ini cukup rendah gitu, sekitar $2.000 doang, padahal dalam 24 jam terakhir buat ukurannya sendiri gitu ya. Dan kemudian di sini kalau kita lihat data di sini, nah ini adalah data yang bisa menunjukkan siapa-siapa aja backers dari Manta. So kalau kita perhatikan ya, ini udah sering saya tunjukin juga, tapi ya nggak apa-apa saya tunjukin lagi. Dimana beberapa backersnya dari Manta itu ada kayak Polychain Capital, Alameda juga, kemudian Multicoin Capital dan lain-lain yang bisa kalian notice dan kalian lihat sendiri di sini, karena cukup banyak sebenarnya yang memang hold dari Manta ini atau yang invest di Manta ini. Dan kalian juga jangan merasa berkecil hati ya kalau buat teman-teman yang mungkin minus di Manta, karena nggak cuma kalian nih, bahkan visi-visi yang besar juga ada yang minus kok di Manta. Kalian bisa lihat sendiri di sini gitu ya. Dan di sini kalau kita pindah ke bagian sini teman-teman buat Manta, di mana ini adalah vesting atau gambaran alokasi token dari Manta, dan di video-video sebelumnya juga udah saya kasih lihat, tapi saya mau highlight yang lagi up to date aja. Intinya garis besarnya Manta ini menerapkan yang namanya linear unlock, dan linear unlock ini akan dilakukan setiap tanggal 18 Agustus ya, atau sorry 18 setiap bulan ya gitu. Jadi paling dekatnya di tanggal 18 Agustus, dan karena ini linear unlock, which is dia akan di-unlock setiap tanggal 18 di setiap bulan. Artinya di bulan depannya, bulan September juga dia bakalan unlock lagi, di tanggal 18 Oktober juga unlock lagi, 18 November juga di-unlock lagi, dan seterusnya gitu, teman-teman. Dan buat tujuan unlocknya sendiri atau alokasi unlocknya sendiri, ini ada beberapa, mulai dari ekosistem slash community sampai ke institution juga gitu, teman-teman. Dan lebih kurang yang di-unlock itu sekitar 1,57% ya dari maksimum supply-nya buat semua alokasi atau tujuan alokasinya di sini gitu ya, lebih kurang. Dan yang paling dekat ada di tanggal 18 Agustus tahun 2025, yaitu di bulan ini, teman-teman. Ya mungkin kalian yang holder Manta atau lagi perhatikan Manta, ya kalian bisa perhatikan nih tanggal-tanggal ini, karena memang ketika token di-unlock tentu kan akan memengaruhi supply dari Manta itu sendiri, yang berarti supply-nya bakalan makin banyak, dan ketika supply-nya makin banyak tapi nggak diiringi dengan tekanan beli yang juga naik, maka ya potensialnya adalah secara harga token Manta ini ada peluang buat bisa terkoreksi gitu, atau harganya malah turun karena memang supply-nya bertambah tapi demand-nya nggak ada gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat juga dari analytic buat Manta, kita pindah ke bagian sini. Nah, di bagian analytic ini kita bisa lihat ya buat data terkait Manta, which is dari kuartal 2 tahun 2024 sampai kuartal 2 tahun 2025, Manta sepenuhnya merah secara average return-nya, teman-teman. Dan baru di kuartal 3 kali ini, ya at least di bulan Juli dapat nampak seger lah ya teman-teman, dimana plus 11%-an buat Manta di bulan Juli. Tapi ya mungkin banyak dari kalian juga ya yang berargumen, ya 11%
banyak koin-koin lain bahkan meme coin juga naiknya lebih tinggi gitu ya. Ya nggak salah juga sih teman-teman, bahkan itu faktanya ya. Jadi kita memang bisa melihat gambaran Manta bahkan dari, angka ini aja kita bisa tahu bahwasannya memang bahkan ketika naik pun dia relatif underperform gitu dibandingkan yang lainnya ya. Ya mungkin kalau kalian mungkin compare sama beberapa koin-koin lain ya gambarannya adalah Manta misalkan naik 11% nih, mungkin koin-koin lain ada yang naik misalkan 20% atau lebih, ya berarti kan Mantanya underperform ya dibandingkan koin lain yang naiknya lebih tinggi tersebut gitu. Dan di bulan Agustus ternyata Manta ini ya at least dibuka dengan cukup positif ya. Setidaknya sampai di tanggal 8 Agustus ini, di mana Manta ini plus 5,86%, untuk sekarang atau per tanggal saat ini saya record videonya teman-teman. Ini secara average ya. So, sangat mungkin di kemudian hari ini bisa naik maupun turun gitu ya. Tapi gimana menurut pendapat kalian seputar Manta ini? Apakah menurut kalian Manta ini bisa perform atau bisa lanjut naik di bulan Agustus ini? Atau justru menurut kalian kayaknya Manta nih bakal koreksi deh Bang, atau bakal turun nih, bakal merah return-nya di bulan Agustus gitu ya? Boleh kasih pendapat kalian, kasih argumen kalian, kasih komentar kalian di kolom komen di bawah. Siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga. Dan anyway, jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, langsung aja kalian bisa request di kolom komentar di bawah. Nanti bakalan saya baca-bacain requestan kalian, bakalan saya catet-catetin juga, dan yang paling banyak requestnya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.